Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Seperti biasa, hari ini kita review komik. Kebetulan ya, kemarin ada yang komen bahas tentang mangaka ini Fuyumi Soryu ya, Soryo, aku nggak tahu sih. Jadi pas banget pas di toko susun-susun buku, nemu bukunya dan udah nemu bukunya, nemu tankonya lagi. Ya udah deh, sekalian gua bahas karya beliau. Nah, jadi karya beliau itu semuanya diterbitkan oleh Level kecuali satu buku yang saya nggak ada contohnya, yaitu Mary Antoinette. Itu one shot ya, tapi seingat gue itu Alex ya. Tapi karena aku nggak ketemu bukunya, aku nggak berani pastiin. Tapi kalau nggak salah ya, itu Alex one shot only ya, tentang cerita Mary Antoinette ya. One shot serial cantik ya. Nah, kalau yang ini merupakan karya beliau yang lain yang diterbitkan oleh Level. Jadi sewaktu aku ngecek ya, ada satu karya beliau judulnya Boyfriend yang dapat Shogakukan Manga Award di tahun 1988. Jadi ini mangaka udah lama banget. Jadi beliau umurnya sudah 62 tahun ya sekarang. Nah, Cesare ini masih belum tamat. Jadi kemarin ada yang bilang sudah tamat di volume 11, aku cek masih belum ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, untuk Mars ini adalah karya beliau yang tamat di volume 15, diterbitkan oleh Level ya. Nah, ini waktu itu harganya masih 22.000, jadi kalian kira-kira udah tahu lah, ini udah lama banget. Nah, untuk Mars ini ya, ceritanya tentang playboy yang jago bawa motor gitulah ya, motor. Kalau di Medan katanya bacanya kereta gitu ya, Honda itu kereta. Kalau di Jakarta motor. Nah, 15 buku tamat dan ceritanya ini ya sudah pernah difilmkan di Taiwan ya. Kalau kalian ada tahu ya, zaman-zaman Meteor Garden ya, waktu heboh-hebohnya. Kalau kalian seumuran gue pasti tahu tentang Meteor Garden ya. Nah, pemainnya adalah Vito sama itu siapa? Barbisu nggak salah. Nah, mereka yang mainkan film ini Mars. Jadi kalian kalau penasaran, kalian boleh nonton filmnya untuk Mars. Sedangkan karya beliau yang lain kita akan bahas satu-satu ya. Kalau yang ini gue lebih suka sih. Kenapa? Karena dia mungkin masih shoujo lah ya, bagian shoujo, tapi dia lebih ceritanya lebih ada misteri-misteri supernatural. Oke, kita bahas satu-satu tentang Eternal Sabat. Eternal Sabat ini adalah cerita tentang dimana ada manusia-manusia yang melakukan percobaan untuk memperpanjang hidup. Jadi istilahnya awet muda gitu loh. Tapi rupanya hasil percobaan itu ya membuat subjek mereka ya itu memiliki kekuatan supernatural gitu. Jadi bisa mengendalikan pikiran, bisa ini, bisa itu gitu. Nah, Eternal Sabat ini tamat di volume 8. Jadi dulu Eternal Sabat ini ada bajakannya. Jadi kalian waktu kalau mau beli jangan salah ya. Jadi ini harganya masih 20.000. Ini kenapa ya pakai stiker ya? Nggak tahu deh ya. Harganya 20.000. Nah, dulu masih ada halaman berwarna ya. Kalau yang Tanko aslinya juga ada halaman berwarna. Jadi bisa dikatakan ya dulu buku dulu ya, kalau kalian bandingnya itu sebenarnya mirip banget ya dengan Tanko yang di Jepang. Wait. Mirip banget kan? Oke, ini yang level, ini yang Tanko. Untuk cetakan yang ini juga nggak kalah sih ya, cuma memang kalau bandingkan gini lebih gelap, mungkin pengaruh kertas. Ini kan book paper ya, ini kertas koran ya, kayak gradasinya atau apa. Tapi overall ya dulu itu sebenarnya sudah bagus banget ya cetakan di Indonesia. Terus ada halaman warnanya lagi gitu. Nah, satu hal yang saya nggak tahu kenapa ya, asal lihat Tanko itu kayaknya bukunya jadinya menarik, ekstra ada nilai lebihnya gitu. Oke, sekalian promosi, kalian bisa dapatin Tanko secara gratis. Cukup belanja 200.000, kalian boleh pilih Tanko 1. Kalau belanja 400 dapat 2, belanja 600 dapat 3. Jadi ya lumayan, mungkin kalian boleh jadi satu bahan ya untuk dilihat-lihatnya. Jadi beda Tanko ya. Jauh lebih tebal ya kalau Tanko ya. Terus ini ada jaket cover ya, Eternal Sabat. Jadi ini tamat di volume 8. Ini salah satu komik yang aku rekomen juga sih. Ini
aku lebih suka ini dibanding Mars ya. Kenapa? Karena ini lebih misterinya lebih ada gitu. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau Mars mungkin lebih ke percintaan. Nah, ini di halaman tengah ini ada warna lagi. Ini ada nggak ya? Coba. Kayaknya sih nggak ada ya. Ada loh. Keren wih. Ada juga ya yang level ya. Nah, ini berarti sama persis loh dulu kualitas buku yang dicetak level dengan Tanko. Mirip banget kan hasilnya? Oke. Nah, kita lihat yang Tanko aja lebih terang gitu ya. Gambarnya, detailnya. Nah, jadi ceritanya dia bisa memanipulasi ingatan ya, memory manipulation. Delapan buku tamat. Ini boleh sih, kalian boleh coba ini. Aku nggak tahu ya, apakah kalian pernah ya ganti genre komik ya. Tapi menurut saya mungkin awalnya itu kalian bakal agak resisten gitu ya. Nggak mau deh, komik apaan sih gini-gini. Tapi kalau kalian udah pernah coba baca dan enjoy ya, menurut saya ya selingan-selingan di antara komik itu bagus sih. Jadi di satu sisi lebih nggak membosankan, di satu sisi kalian lebih bisa menambah wawasan sih menurut aku ya. Jadi kalian mungkin jangan cari yang melulu tentang romance ya, tapi kalian boleh cari yang agak beda ya tentang drama, tentang keluarga, tentang misteri, macam-macam. Jadi kalian boleh coba. Oke. Satu lagi karya beliau yaitu Cesare. Nah, ini bukunya yang lokal. Ini yang Tanko. Nah, untuk Tanko dia lebih mewah lah ya, ada ininya. Ini namanya apa sih ya? Aku nggak tahu ini namanya apa. Jadi ada ini. Tapi untuk cover ya, cover dari 1 sampai di Indonesia seingat gue sampai 11 dan belum tamat ya. Ini covernya sama. Jadi 1, nanti yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu. Nah, Fuyumi Souryo. Oke, nah ini ada halaman warna juga ya aksesorinya. Nah, kalau Tankonya nggak dapat yang nomor 1, jadi nggak tahu nih. Nah, tapi ya untuk yang volume 7 ini ya, warnanya ini bukan yang kilat ya, tapi dia yang kertas book papernya gitu loh. Tapi bukan yang kilat. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini bukan yang kilat. Nah, untuk detail ya, mungkin kalian kalau lihat Eternal Sabbath ya, detailnya masih oke ya, just fine. Tapi kalau kalian udah baca Cesare, detailnya itu gila. Nah, Cesare ini lebih ke sejarah. Jadi ceritanya tentang perebutan kedudukan sebagai paus. Paus ya, pemimpin Vatikan. Jadi kalau dulu ya, kalau kalian ada pernah baca sejarah tentang agama Katolik ya, di Roma ya. Jadi dulu itu ya kedudukan sebagai paus itu pengaruhnya sangat besar di bidang ekonomi. Jadi semua keluarga-keluarga di sana, jadi di Italia, di Prancis, di Inggris ya. Jadi mereka ada keluarga-keluarga yang berkuasa ataupun seperti mungkin mafia atau tuan tanah gitulah ya. Nah, mereka akan berebut kedudukan ini. Nah, jadi ceritanya ini tentang Cesare. Cesare ini, nah, nih. Ini detailnya, sinopsisnya. Ini 18.000, jadi lebih tua dari Eternal Sabbath. Ya. Ini tahun 2009, 12 tahun yang lalu. Kalau yang ini berapa ya? 11 tahun yang lalu. Udah tua-tua banget. Nah, jadi tentang perebutan kekuasaan sebagai paus. Jadi semua keluarga itu akan mengutus anak-anaknya untuk istilahnya sekolah lah ya, sekolah sebagai calon paus. Jadi semua keluarga itu akan saling memanfaatkan kekuasaannya untuk mempush keluarga anak-anak mereka ya untuk mendapatkan
kedudukan ataupun dapat chance ya, kesempatan sebagai calon paus yang lebih besar lagi gitu. Jadi yang harus diperhatikan ya menurut aku dari komik ini adalah tidak gampang dicerna. Karena ceritanya itu benar-benar rumit ya, politik. Jadi kalian bakal lihat banyak nama. Jadi salah satu mungkin ya yang berat di komik sejarah itu banyak sekali tokoh-tokohnya. Nah, jadi tokoh-tokohnya banyak. Jadi hari ini agak lama ya. Nah, untuk detail kalian bisa lihat di sini ya. Cantik banget detailnya. Jadi kalau yang Bright Story ya, kalian bisa lihat detail yang sangat indah ya di negara Turki ya. Turki kalau nggak salah itu backgroundnya, ataupun Timur Tengah ya. Di ornamen-ornamennya, aksesorisnya. Nah, di sini kalian bisa lihat detailnya ya di negara-negara seperti Italia, Roma gitu ya. Cantik, detailnya bagus. Oke, jadi ini lebih ke sejarah, politik. Belum tamat ya, setahu saya masih ongoing ya, masih ongoing. Kalian boleh cek. Jadi dalamnya ini sama ya dengan yang di mirip lah ya, nggak sama juga sih. Oke, sekian untuk review Cesare atau Sahabat Mars sampai di sini ya. Jadi karya Fuyumi Shoryu yang diterbitkan di Indonesia. Ada satu judul yang judulnya Boyfriend, tapi kok lihat lihat bukunya kayaknya pernah gitu ya. Tapi aku cari-cari sih kayak nggak ada sih. Cuman mungkin kalian yang tahu ya, mungkin ada info tentang Boyfriend ini yang dapat Shogakukan Manga Award di tahun 1988. Jadi aku nggak yakin udah pernah terbit atau enggak di Indonesia, cuman karena lihat covernya kok kayaknya pernah lihat gitu ya. Mungkin ada yang tahu info, boleh bantu komen. Oke. Jadi sekian untuk review karyanya Fuyumi Shoryu sampai di sini. Kali ini agak panjang, semoga nggak membosankan dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sekian dan terima kasih.